Hai, ketemu lagi. Saya berharap Anda dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana mengelola karir karyawan. Nah, materi ini Anda bisa baca lebih lengkap itu di bukunya Gary Dessler di bab 10. Tujuannya adalah tujuan pembelajarannya itu untuk membahas apa yang dapat dilakukan pemberi kerja untuk mendukung kebutuhan perkembangan karyawan. Yang kedua, untuk menjelaskan secara singkat keputusan utama yang harus diperhatikan oleh pemberi kerja dalam mencapai keputusan promosi dan karir karyawan. Nah, di sini ada banyak terminologi tentang karir. Yang pertama, karir itu sendiri apa sih artinya? Nah, karir itu adalah posisi pekerjaan yang dimiliki seseorang selama bertahun-tahun. Itu karir. Kalau manajemen karir itu adalah proses yang memungkinkan karyawan untuk lebih memahami dan mengembangkan keterampilan dan minat karir mereka dan untuk menggunakan keterampilan dan minat itu secara efektif. Nah, terminologi yang lain adalah tentang pengembangan karir. Pengembangan karir itu adalah serangkaian aktivitas seumur hidup yang berkontribusi pada eksplorasi, pembentukan, pencapaian keberhasilan dan juga pemenuhan karir seseorang. Nah, untuk pengembangan karir ini kita perlu merencanakan, namanya perencanaan karir. Perencanaan karir adalah proses yang disengaja untuk menjadikan seorang sadar akan keterampilan, minat, pengetahuan, motivasi, juga memahami tentang karakteristik pribadi, dan ini menetapkan rencana tindakan untuk mencapai sasaran yang lebih spesifik. Nah, ngomong-ngomong, karir zaman sekarang itu agak berbeda dengan beberapa waktu yang lalu gitu ya. Apalagi kalau dibandingkan dengan zamannya orang tua saya dulu tahun 60-an atau 50-an begitu ya. Nah, zaman sekarang itu banyak orang yang bergerak karirnya itu naik gitu ya. Tetapi banyak juga yang menemukan dirinya itu harus menemukan jati diri mereka sendiri begitu ya. Jadi menemukan dari passion mereka begitu ya. Jadi karir berdasarkan passion mereka. Terus karir di zaman sekarang itu juga lebih banyak dimasuki oleh perempuan gitu ya. Jadi banyak perempuan yang mengejar karir profesional dan manajerial. Nah, di sini muncullah isu tentang antara karir dengan keseimbangan di tempat kerja. Jadi perempuan bisa memiliki karir ganda seperti itu. Selain itu ada terminologi lain begitu ya, tentang kontrak psikologis. Nah, kontrak psikologis itu adalah apa yang diharapkan dari pemberi kerja dan karyawan dari satu sama lain begitu ya. Dan ini merupakan bagian dari apa yang oleh psikolog itu disebut sebagai kontrak psikologis. Nah, kontrak psikologis ini mengidentifikasikan ekspektasi mutual setiap pihak. Jadi, apakah kontrak yang dikatakan begitu ya pada saat wawancara, apakah terjadi pada saat pada saat karyawan bekerja? Begitu juga sebaliknya, apa yang dikatakan oleh karyawan saat wawancara, apakah itu benar juga dilaksanakan pada saat bekerja? Itulah kontrak psikologis. Nah, dalam karir itu nggak bisa peran itu hanya satu orang yang menentukan karir begitu ya, tetapi ada peran dari individu dan peran dari organisasi. Nah, peran dari organisasi nanti akan diwakili oleh para manajer. Jadi kalau individunya mau berkarir tapi dari pihak perusahaan tidak memberi kesempatan, maka pengembangan karir tidak terjadi. Begitu pula sebaliknya. Ketika perusahaan atau organisasi melihat karyawan itu punya potensi untuk dikembangkan karirnya, tapi individu itu nggak mau, maka pengembangan karir juga tidak akan terjadi. Nah, terus apa nih perannya individu dalam pengembangan karirnya, begitu ya? Yang pertama itu adalah ya terima tanggung jawab atas karir Anda, begitu ya. Terus coba cari minat, keterampilan, dan nilai yang Anda miliki, begitu. Yang ketiga, carilah informasi dan sumber daya karir. Yang keempat, tetapkan tujuan dan rencana karir. Kelima, memanfaatkan peluang pengembangan. Jadi kalau perusahaan memberi kesempatan Anda untuk pelatihan atau studi lanjut, ikuti saja. Itu bagian dari Anda sebenarnya diberi kesempatan untuk
mendapatkan pengembangan karir. Dan yang keenam itu adalah Anda bisa membicarakan dengan atasan Anda atau manajer Anda tentang karir Anda. Saya pengen naik jabatan, tapi bagaimana caranya, tolong saya diajari begitu ya. Ini nanti kaitannya dengan peran dari manajer begitu ya. Yang ketujuh itu menindaklanjuti rencana karir yang realistis. Jadi artinya dengan kompetensi yang Anda punya, dengan motivasi yang Anda punya, Anda bisa mencapai karir yang Anda inginkan, tetapi tentu saja yang realistis seperti itu. Yang berikutnya adalah peran manajer. Nah, di sini peran manajer itu adalah sebagai mentor dan coach, gitu ya. Jadi seperti tadi saya jelaskan, Anda boleh loh menyampaikan keinginan karir Anda, jenjang karir yang mau Anda capai kepada manajer Anda. Nah, tugasnya manajer adalah dia harus melakukan mentoring, memberikan nasihat, penyuluhan, dan juga bimbingan gitu ya. Dan sebagai sebagai coach gitu, dia melakukan proses coaching melalui mendidik, menstruktur, dan melatih bawahannya atau melatih Anda seperti itu. Kalau Anda sebagai bawahan yang punya rencana karir seperti itu. Nah, di sini manajer bisa mengarahkan kepada Anda begitu ya. Misalnya saya masih sales nih, saya pengen jadi manajer, tentu saja tidak bisa langsung jadi manajer. Kemungkinan Anda mungkin step by stepnya akan menjadi supervisor sales dulu misalnya seperti itu. Itu nanti akan dijelaskan oleh manajer Anda atau atasan atau penyelia Anda seperti itu ya. Nah, untuk menjadikan proses mentoring ini efektif, maka yang dibutuhkan adalah kepercayaan. Jadi Anda harus percaya pada manajer atau atasan Anda, dan manajer atau atasan Anda juga harus percaya pada Anda. Dan tingkat kepercayaan ini itu sebetulnya mencerminkan kompetensi profesional dan juga konsistensi, kemampuan untuk berkomunikasi dari para mentor dan juga Anda, dan kesiapan untuk berbagi kendali. Karena Anda mau menaikkan atau mengembangkan karir Anda. Nah, dalam proses mentoring dan juga coaching itu juga ada proses lokakarya perencanaan karir dan juga pembinaan karir yang harus Anda lakukan. Kalau lokakarya perencanaan karir itu bisa kita anggap sebagai proses pembelajaran terencana, di mana Anda diharapkan terlibat secara aktif untuk menyelesaikan latihan dan melakukan inventarisasi perencanaan karir Anda. Jadi Anda mau mengembangkan karir Anda itu terus apa aja yang Anda lakukan. Misalnya Anda mau kursus bahasa Inggris, kursus bahasa Mandarin atau apa begitu ya. Dan juga Anda dalam lokakarya ini harus berpartisipasi dalam sesi latihan keterampilan karir. Nah, setelah itu akan ada pembinaan karir. Umumnya ini akan membantu Anda membuat rencana 1 hingga 5 tahun yang memperlihatkan kemana arah karir Anda bersama perusahaan. Jangan sampai nanti Anda salah arah begitu ya. Artinya tidak linear atau tidak sama dengan tujuan dari perusahaan Anda. Begitu. Nah, pada proses pengembangan karir itu juga ada pengembangan karir ini dengan cara promosi begitu ya. Jadi promosi itu secara tradisional itu merujuk pada kemajuan ke posisi dan tanggung jawab yang lebih besar. Jadi proses Anda di mana mungkin jabatannya lebih naik, fasilitas dan kompensasi juga lebih tinggi, tetapi tentu saja tanggung jawab dan risiko Anda juga lebih tinggi begitu ya. Nah, dalam pengambilan keputusan promosi ini biasanya para manajer itu mempunyai beberapa pertimbangan. Yang pertama itu adalah pertimbangan atau keputusannya berdasarkan senioritas atau kompetensi nih. Jadi mereka yang sudah lebih lama, lebih dianggap berpengalaman, atau mereka yang baru tapi memang mempunyai kompetensi begitu ya, pengetahuan, keterampilan, dan juga attitude yang baik begitu ya. Yang kedua, itu keputusannya adalah kita harus mengukur bagaimana nih kita harus mengukur kompetensi begitu ya untuk keputusan promosi. Misalnya kalau dari sisi pengetahuan, apakah kita akan memilih mereka yang S1 atau S2 atau S3, atau kalau dari sisi keterampilan mereka itu sudah pernah
mendapatkan penghargaan atau prestasi apa, seperti itu ya. Jadi itu menjadi bagaimana kita mengukur bahwa dia layak atau tidak layak untuk dipromosikan. Terus yang ketiga itu adalah kita mau membuat keputusan promosi ini secara formal atau informal. Jadi formal itu bisa diartikan bahwa itu dibuat pengumuman siapa yang mau masuk dalam posisi ini silahkan melamar begitu. Ataukah informal hanya bincang-bincang antar manajer, terus kira-kira kayaknya orang ini yang cocok deh, seperti itu ya. Silakan saja seperti itu. Terus untuk yang keempat, dalam keputusan pengambilan promosi itu kita bisa lakukan secara vertikal, horizontal atau lainnya gitu ya. Vertikal, horizontal ini kita kaitkan dengan struktur organisasi. Jadi apakah kita mau mengambil yang dari bawahnya itu vertikal ya, atau horizontal dari sampingnya, atau cross begitu ya, silang. Jadi mengambilnya dari divisi yang lain begitu. Nah, dalam beberapa kasus itu terdapat langkah-langkah praktis yang harus diambil dalam merumuskan kebijakan promosi ini begitu ya. Pemberi kerja itu perlu menghilangkan rintangan yang menghambat kemajuan karir, terutama perempuan. Kenapa? Karena seringkali dan banyak kali perempuan itu menjadi kelas kedua gitu ya. Karena dia mungkin karena sebagai seorang ibu, jadi dia lebih punya tanggung jawab di rumah, seperti itu menjadi salah satu juga hambatan-hambatan lain. Seperti misalnya kalau perempuan itu kan bisa dibilang cutinya lebih banyak daripada laki-laki begitu ya. Kalau perempuan itu ada cuti melahirkan, tapi laki-laki 3 bulan begitu ya, bahkan laki-laki nggak ada cuti menghamili, nggak pernah ada seperti itu. Jadi ini yang membuat seringkali perempuan itu menjadi kelas kedua dalam proses promosi. Nah, terus apa yang harus dilakukan begitu ya? Ada beberapa hal yang kita mesti hindari begitu ya. Salah satunya yang harus kita lakukan adalah kita mencoba menghapus rintangan institusional. Seperti apa itu? Contohnya itu ada banyak praktek itu seperti pertemuan itu di malam hari itu diwajibkan seperti itu ya. Meskipun ini tampaknya itu tidak masalah untuk perempuan maupun laki-laki, tetapi pada faktanya ya ini tidak bagus lah kalau untuk perempuan seperti itu ya. Nah, berikutnya juga kita harus mengelola transfer. Pada saat promosi itu transfer mungkin terjadi. Transfer itu perpindahan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya, biasanya tanpa ada perubahan gaji, tanpa ada perubahan peringkat atau jabatan. Posisi Anda tetap cuman Anda bisa pindah tempat, unit kerja, bisa juga pindah ke kota yang lain begitu ya. Nah, pemberi kerja ini dapat mentransfer seorang pekerja untuk mengosongkan posisi tempat ia tidak lagi dibutuhkan. Untuk mengisi dan tujuannya adalah untuk mengisi posisi tempat ia dibutuhkan, gitu ya. Atau secara lebih umum untuk mencarikan tempat yang lebih sesuai untuk karyawan tersebut dalam perusahaan. Nah, proses transfer sendiri itu seringkali juga dianggap Anda itu sebetulnya layak promosi tapi belum ada tempat, sehingga Anda diminta untuk memperkaya diri sendiri dengan kerjaan-kerjaan yang berbeda seperti itu. Terus dalam hal promosi nih yang perlu kita perhatikan juga itu adalah bagaimana mengelola pensiun. Nah, pada dasarnya perencanaan pensiun itu tidak lagi hanya mengenai membantu karyawan sekarang untuk memasuki pensiun, tetapi bagaimana rencana ini juga harus membantu pemberi kerja untuk mempertahankan dalam kapasitas, keterampilan, kekuatan yang normal untuk mereka atau untuk perusahaan yang ditinggal orang-orang pensiun begitu ya. Jadi ketika ada yang dipensiunkan begitu, maka jangan sampai pekerjaan itu tidak bisa terselesaikan karena tidak ada orang yang bisa menghandle maupun tidak ada orang yang menggantikan orang yang pensiun itu tadi. Jadi kapan orang dipensiun, kapan orang itu harus diganti seperti itu, kita harus kelola seperti itu. Nah, ini ada kaitannya dengan pembahasan berikut, yaitu tentang pensiun angkatan kerja. Nah, teknik lain yang digunakan untuk memberi kerja untuk mempertahankan pekerjanya yang berusia lanjut itu termasuk
menawari mereka untuk posisi paruh waktu gitu ya. Ini salah satu tadi yang saya telah sebutkan, bagaimana pensiun itu kadang-kadang kita akan kehilangan orang yang penting begitu ya. Jadi kalau kita belum siap ya maka kita bisa menawari dia untuk paruh waktu, jadi tetap kita pekerjakan seperti itu. Nah, selain menjadi paruh waktu, mereka juga kita bisa pekerjakan sebagai konsultan. Mereka kita anggap sebagai pekerja temporer begitu ya. Terus juga bisa jadi mereka juga kita tawari, oke lah bekerja di tempatku tapi dengan waktu yang fleksibel seperti itu. Itu mungkin, sangat mungkin begitu ya. Dan juga mendorong mereka karyawan-karyawan ini, terutama karyawan-karyawan yang punya potensi tinggi, punya kompetensi bagus begitu ya, untuk bekerja melampaui usia pensiun tradisional mereka. Nah, kalau di aturannya di Indonesia itu untuk karyawan misalnya administrasi itu sekitar 58 begitu ya, 58 tahun. Nah, kita sepertinya 58 tahun itu masih muda, mereka masih segar bugar, masih sehat begitu ya. Bolehkah kita pekerjakan? Boleh, kita perpanjang lagi seperti itu ya, mereka untuk bekerja di perusahaan kita. Selain itu, untuk perencanaan pensiun angkatan kerja ini kita juga bisa memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan juga menerapkan program pensiun yang bertahap. Jadi juga mereka yang mau pensiun itu juga nggak kaget langsung diputus selesai begitu ya, tapi berapa tahun sebelumnya itu sudah disiapkan. Nah, itulah tentang karir teman-teman. Semoga dengan pelajaran hari ini, pembahasan hari ini, kita bisa menyiapkan karir kita ke depannya. Sukses, bye-bye.